Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Sabrina Piade Gerini dari offering C NIM 230121609067. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku yang saya ambil, yaitu Asynchronous Video yang ditulis oleh Jared Broad dan Rickett Ewes. Pengelarian pertama, The Power of Asynchron. Sebelum pandemi COVID-19, instruktur mengajar kursus secara online sepenuhnya atau sebagian menggunakan berbagai alat untuk mengajar dan terhubung dengan siswa. Ketika pandemi ini tiba-tiba membatasi sebagai besar pembelajaran tatap muka, jumlah kursus yang diajarkan secara online meningkat secara eksponensial. Banyak instruktur beralih ke alat konferensi video untuk memfasilitas pengajaran mereka. Mungkin karena alat tersebut menawarkan perkiraan yang paling jelas tentang pengalaman di kelas. Alat konferensi video memungkinkan instruktur dan siswa terlibat dan interaksi real time sambil mempertahankan jadwal kelas yang sama seperti sebelum pandemi. Fitur-fitur seperti polling dan ruang breakout memungkinkan siswa untuk terlibat dan aktivitas interaktif dan kolaboratif serupa dengan apa yang mereka lakukan secara langsung. Bagi banyak instruktur dan siswa, interaksi sinkron menggunakan alat konferensi video terasa nyaman. Dan untuk beberapa aktivitas pembelajaran online, video sinkron adalah solusi yang baik. Namun dalam asinkron video ini terdapat beberapa keterhambatan serta keterbatasan, yaitu yang pertama kurangnya interaksi langsung. Tidak ada komunikasi langsung antara pembicara dan pendengar sehingga dapat menghambat diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, kesulitan dan membangun hubungan. Kurangnya interaksi langsung dapat membuat lebih sulit untuk membangun hubungan dan kepercayaan antara pembicara dan pendengar. Yang ketiga, potensi kesalahpahaman. Tanpa komunikasi langsung, isyarat nonverbal dan bahasa tubuh dapat hilang yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Lalu ada keterbatasan. Yang pertama, durasi video. Video asinkron biasanya lebih pendek daripada video langsung karena keterbatasan waktu dan perhatian pendengar. Yang kedua, kompleksitas konten. Topik yang kompleks mungkin sulit disampaikan dalam format video asinkron. Yang ketiga, keterampilan editing. Diperlukan keterampilan editing video untuk menghasilkan video yang berkualitas dan menarik. Kemudian, video asinkron dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi instruktur dan siswa dalam konferensi video. Setelah bekerja dalam pengajaran online selama lebih dari 1 dekade, kami telah menggunakan alat yang tak terhitung jumlahnya dan telah memetik pelajaran penting selama proses tersebut. Khususnya di bidang video asinkron, kami juga telah melakukan penelitian mengenai efektivitas video asinkron untuk mendorong pembelajaran sosial online yang lebih baik. Untuk membantu guru dalam membangun beberapa strategi asinkron ke dalam pengajaran mereka, kami mengembangkan serangkai sumber daya untuk membantu instruktur memahami bagaimana manfaat video asinkron dapat meningkatkan kursus online, campuran, atau tatap muka. Sering dengan berkembangnya pendidikan online, kita telah belajar bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan hubungan antar manusia meskipun kita tidak secara fisik berada bersama di ruang kelas. Meskipun dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam kursus di mana siswa membaca buku teks, menyelesaikan tugas, dan mengikuti ujian tanpa pernah berkomunikasi dengan instruktur. Pengalaman seperti ini seringkali tidak bermakna. Rickett Kulata, mantan Direktur Kantor Teknologi Pendidikan untuk Departemen Pendidikan IS dan saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer untuk masyarakat internasional untuk teknologi dalam pendidikan, mengatakan pembelajaran pada dasarnya bersifat sosial. Sebelum menambahkan, kita perlu melihat perubahan dalam mengembangkan teknologi lebih sedikit untuk menyajikan konten dan lebih banyak sebagai alat untuk merancang, membuat, mengeksplorasi, dan menghubungkan. Teknologi video adalah bagian dari perubahan dalam membantu pelajaran online merasa terhubung dengan dengan guru dan teman sebaya. Contohnya yang membantu dalam teknologi
teknologi video. Yang pertama, tunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Dalam semua hubungan antara manusia, kita merasa lebih dekat dengan seseorang yang terlihat autentik dan serupa dengan diri kita. Yang kedua, ada ekspresi emosi atau bisa disebut yang benar. Mata, telinga, dan indera lainnya telah berevaluasi untuk menerima sejumlah besar informasi setiap detiknya. Kita tidak hanya mendengar atau melihat apa yang dikatakan atau ditunjukkan seseorang kepada kita. Kita juga memperhatikan secara tidak sadar detail tentang pesan yang dikomunikasikan. Yang ketiga, berpersonalisasi video Anda. Ketika kita berkomunikasi secara langsung, kita mempersonalisasikan cara kita berbicara dengan mengacu pada nama seseorang atau merujuk pada kesamaan yang kita miliki bersama. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari buku tersebut yaitu asinkron video adalah format yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Format ini dapat menjadikan alat yang efektif untuk komunikasi dan pembelajaran, namun penting untuk mempertimbangkan hambatan dan keterbatasannya sebelum memutuskan apakah format ini tepat untuk kebutuhan Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.